Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah video lanjutan untuk tutorial latihan CRUD dengan memanfaatkan Firebase. Nah, di video tutorial saya sebelumnya, yaitu di tutorial Firebase bagian kedua, kita sudah membuat satu aplikasi yang aplikasinya bisa menyimpan data. Oke, kita lihat dulu aplikasinya ya. Oke, ini adalah penampakan aplikasi dari yang sudah kita buat sebelumnya, yang sudah bisa menyimpan 3 atribut data ini. Oke, nah kali ini kita akan melanjutkan supaya kita bisa melihat data yang akan kita simpan. Pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan menambahkan library. Kita masuk ke boot Gradle. Ini kita minimize dulu. Di boot Gradle ini kita akan menambahkan library yang nantinya akan untuk material design untuk Recycler View. Oke, kita tambahkan. Kita hanya menambahkan satu baris ini, kemudian kita sinkron dulu. Oke, ini kita sudah selesai sinkronnya. Selanjutnya, karena kita akan menggunakan Recycler View, di mana Recycler View ini berarti kita harus membuat sebuah tampilan atau layout baru. Maka yang harus kita lakukan, kita akan membuat suatu layout yang nanti bisa mengatur tampilan per item. Oke, kita buat layout barunya. Kita masuk ke direktori res yang di sini. Kemudian kita masuk ke layout. Nah, di layout ini kita klik kanan, pilih new layout resource file. Nah, di layout resource file kita beri nama view underscore design. Oke, seperti ini. Lalu kita oke. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat tampilan Recycler View. Ini kita rubah dulu menjadi linear layout. Kemudian kita buat lebarnya match parent. Untuk tingginya kita pakai wrap content saja. Nah, supaya tidak menghabiskan ruang di parentnya. Kemudian kita beri gravity-nya center dan orientasinya horizontal. Di sini saya buat orientasinya horizontal karena nanti tampilannya akan dibuat kiri ke kanan seperti itu ya. Dimana di sebelah kiri ada image view. Kita buat dulu view-nya namanya image view. Untuk image view kita buat lebarnya match parent. Kemudian tingginya kita tentukan saja kira-kira 90 dp.
Nah, kita beri pembobotan supaya dia imbang ya dengan yang di sebelahnya. Ini kita buat 2,5. Kemudian untuk gambarnya, kita ambil gambar yang sudah saya cari di sini ya. Pertama gambarnya kita ambil dulu. Kita copy dulu gambarnya. Lalu kita simpan di value. Lalu kita simpan di drivable. Sini. Oke, karena sudah disimpan di res drivable, selanjutnya kita tinggal memanggilnya di sini. Oke, seperti ini untuk image view-nya. Kemudian nanti di samping image view kita akan membuat linear layout lagi. Nah, linear layout yang di samping image view ini kita buat orientasinya vertikal. Karena vertikal, lebarnya kita buat match parent dan height-nya kita buat wrap content. Nah, orientasinya ini kita buat vertikal. Nah, di sini kita kasih pembobotan weight-nya mengikuti yang tadi kan di image view kita kasih 2,5. Nah, di sini di linear layout kita beri pembobotan 1. Dia lebih kecil ya, lebih kecil kira-kira 2,5 ya, lebih kecil 2,5 daripada image view-nya. Oke, selanjutnya kita beri margin ya, jarak ya. Kita pakai yang margin start, kita buat 6 dp. Oke, ini untuk linear layout-nya. Di dalam linear layout kita buat text view. Kita buat text view. Ini kasih match parent lebarnya dan tingginya wrap content. Kita kasih ID dulu. Nah, tadi atributnya yang pertama adalah untuk atribut name ya, kita kasih ID-nya name. Kita beri jarak supaya tidak terlalu mepet dengan tepi. Kasih jarak margin top 4 dp. Kemudian kita beri tulisan teksnya name. Untuk teksnya kita kasih ukuran juga. Ukurannya kita buat 15 sp. Kemudian supaya tulisannya tebal, kita beri text style bold. Oke, saya kira cukup ini aja. Kemudian, nah sekarang kita bikin lagi untuk nama dan jurusan. Oke. Yang nama dan jurusan kita bisa copy ya dari sini ya.
yang tebal saya kira cukup yang atas aja ya, cukup yang mungkin ini aja sampai sini aja ya. Oke, yang kedua adalah nama. Untuk nama ini teksnya tinggal kita ganti. Kemudian kita buat text view lagi. Yang terakhir di sini text view untuk prodi. Oke, kita lihat dulu desainnya seperti apa. Oke, saya kira ini sudah cukup ya. Jadi di sini yang bold yang bagian name-nya aja. Oke, kita lanjutkan. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat kelas. Kita beri nama kelasnya nanti Recycler View Adapter. Nah, kelas yang akan kita gunakan, yang akan kita buat nanti ini akan kita gunakan untuk mengatur dan mengolah data yang ingin ditampilkan pada Recycler View. Oke, kita buat dulu. Kita masuk ke PK kita. Di PK kita klik kanan, New Java Class. Nah, kita beri namanya Recycler View Adapter. Oke, kita enter. Oke, kelas adapter ini nanti digunakan untuk mengatur bagaimana data akan ditampilkan. Nah, pertama di sini di public class Recycler View Adapter kita tambahkan extend kemudian Recycler View adapter kemudian kurung siku Recycler View Adapter view holder. Oke, ini ada yang merah. Pertama kita yang ini dulu ya, yang view holder. Kita alt enter. Kita bikin kelas ya untuk view holdernya. Oke, view holdernya udah nggak merah tapi masih ada gelombang merah. Ini bisa kita alt enter juga. Kita pilih yang implement methods.
Nah, di sini ada pilihan, bukan pilihan ya, keperluan yang akan kita gunakan untuk metodenya ada create view holder, kemudian on-bind view holder, sama get item count. Oke, ini langsung kita oke. Nah, ini masih ada gelombang merah lagi. Ini bisa kita alt enter juga. Ini kita pilih yang make view holder extend Android recycler view widget recycler view view holder. Kita klik. Nah, ini sini masih merah juga. Kita bisa alt enter juga. Kita pilih yang create constructor matching super. Nah, oke. Ini sudah nggak ada yang merah. Sekarang kita lanjutkan untuk mengisi. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan mendeklarasikan variabelnya lebih dahulu. Nah, kita letakkan di sini. Pertama, variabelnya yang akan kita deklarasikan adalah release. Release, nah, kita akan mengarah ke data mahasiswa yang sudah kita bikin di sini. Kita beri nama list mahasiswa. Kemudian private lagi untuk konteksnya. Nah, kemudian kita juga akan membuat data listener. Untuk data listener, kita bikin aja kita gulung ke bawah deh ya. Kita di sini aja kita bikin metodenya public interface untuk data listener. Oke, seperti ini aja. Nah, ini biarkan kosong dulu. Nah, kemudian kita kembali ke atas. Nah, ini sudah nggak merah ya. Nah, kemudian kita akan membuat konstruktor untuk menerima input dari database. Nah, kita akan buat kita letakkan di sini public recycler view adapter, kemudian kurung array list, kemudian data mahasiswa, lalu list mahasiswa, koma, konteks, kemudian this dot list mahasiswa sama dengan list mahasiswa, this dot context sama dengan konteks. Sudah. Oke, ini kita beri jarak. Selanjutnya kita akan masuk ke view holder yang akan digunakan untuk menyimpan referensi dari view. Oke, di sini
Nah, ini ya, public class view holder extend recycler view holder. Oke. Di sini kita akan tambahkan pertama untuk mendeklarasikan variabel text view ya, private, kemudian text view, name, nama, prodi. Nah, kemudian untuk list itemnya ya, privat, linear layout, linear layout, list item. Dah, dua variabel ini. Kemudian di sini ya, yang di public view holder kita tambahkan di bawah super untuk menginisiasi view yang terpasang pada layout recycler view kita. Oke, yang kita isikan pertama ada name, item view, kita binding dulu, name, kemudian nama, kemudian prodi, nah kemudian yang terakhir di sini untuk list item view. Oke, ini sepertinya belum ada. Tadi saya belum buat ya. Oke. Kita kembali ke activate view design ya. Di view design yang bagian atas, nah ini saya lupa linear layout yang luar ini kan untuk membuat list item. Nah, ini kita tambahkan aja di sini, kita beri ID-nya. Nah, ini untuk menampilkan list item. Oke, seperti ini. Kita kembali ke recycler view ini. Oke, sudah. Selanjutnya untuk yang ini, yang public view holder on create view holder, di sini kita akan membuat view untuk menyiapkan dan memasang layout yang akan digunakan pada recycler view. Nah, ini kita tambahkan aja di sini. View V sama dengan layout inflator from parent, kemudian get context
dot inflator kurang satu dot inflate r layout view design parent kemudian false. Oke. Setelah false titik koma. Udah, kita ke bawah. Di sini returnnya kita rubah. Return new view holder V. Oke. Sudah. Nah, sekarang kita ke on bind view holder ini ya. Public void on bind view holder. Oke. Di sini kita akan menambahkan data yang mau kita ambil. Yang pertama ada data NIM, list mahasiswa, get P kecil, position, get NIM. Nah, oke. Kemudian final string nama, list mahasiswa, get position, get nama. Kemudian final string prodi, list mahasiswa, get position, get prodi. Nah, kita mengambil 3 atribut ini, kemudian kita akan memasukkan value-nya ke dalam view seperti text view, NIM, nama, dan prodinya. Caranya holder dot name set text NIM titik 2, kita tambahkan NIM-nya. Oke. Kemudian holder untuk nama, set text nama titik 2 untuk namanya. Ya. Kemudian holder untuk prodinya. Oke. Kemudian satu lagi untuk list itemnya. Holder, kita beri jarak aja. Holder list item set kita untuk klik lama ya, klik on long klik, ada nggak on ini on long click listener, kemudian new view on long click listener. Nah,
Oke, sudah. On long click view V. Oke, nah ini nanti akan dibuat untuk fungsi edit sama delete. Tetapi fungsi edit delete-nya masih di tutorial ke 4 dan 5 ya, masih minggu depan. Jadi ini biarkan kosong dulu. Dan yang terakhir kita akan masuk ke bagian get item count yang tujuannya untuk menghitung ukuran atau jumlah data yang akan ditampilkan pada recycler view. Nah, ini diisinya di sini nolnya kita rubah menjadi list mahasiswa.size. Oke, seperti ini. Oke, ini udah selesai. Selanjutnya kita akan membuat setelah selesai kita membuat pengaturan recycler view, berikutnya kita akan buat activity baru lagi ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat activity baru. Kita klik di package kita ini, kemudian klik kanan, new activity, empty activity. Nah, kita akan memberi namanya dengan my list data activity ya, kita beri nama my list data activity, lalu kita finish. Ini Gradle-nya udah selesai, Gradle sinkronnya udah selesai. Kita masuk ke main ke activity my list data. Oke. Di activity my list data di sini kita akan merubah tampilannya. Pertama kita buat tampilannya menjadi relative layout ya. Parentnya kita buat relative layout. Kemudian selanjutnya sini kita beri batas margin ya, supaya dia terlihat tidak terlalu mepet gitu. Kita kasih batas 8 dp. Kemudian sekarang kita akan membuat recycler view. Nah, untuk membuat recycler view ini kita ketikkan aja langsung recycler view. Nah, di sini akan dipilihkan langsung Android X Recycler View Widget. Nah, seperti itu. Kita langsung tap aja. Nah, di sini kita pakai width dan height-nya kita pakai match parent semua. Kemudian kita beri ID. Nah, ID-nya kita kasih nama data list ya. Kemudian supaya nanti recycler view ini bisa digulung atas bawah, kita beri scroll bar. Nah, karena gulungnya atas bawah, kita pilih vertikal. Oke, cukup. Untuk tampilannya seperti ini saja. Setelah itu kita akan membuat tampilan underline ya, atau garis bawah, supaya muncul di setiap item recycler view. Nah, caranya kita buat resource baru, kita kasih nama line.xml. Nah, pertama kita masuk ke res ya. Ini di res. Di dalam res ada drawable. Di drawable ini kita klik kanan, new, lalu kita pilih the drawable resource file. Nah, ini. Kemudian kalau sudah, kita beri namanya line. Oke.
Nah, pastikan line.xml ini tersimpan di dalam folder drivable ya. Oke, kalau sudah ini kita besarkan dulu fontnya. Nah, sekarang kita isikan di dalam sini. Ini ada selektor, kita ganti shape. Sudah. Kemudian di dalam untuk shape-nya ini kita beri jenisnya shape, kita pilih yang rectangle. Nah, kemudian di dalam sini, di dalam shape-nya kita buat solid. Ini kita kasih warna. Untuk warnanya kita pilih yang color primary aja ya. Bebas sih sebenarnya, bebas, kita kasih warna apa aja. Saya di sini pilih color primary biar gampang aja sih. Kemudian untuk ukurannya, ukuran garisnya, size tingginya ya, tingginya kita buat supaya terlihat tebal, kita buat 1 dp. Oke, nah ini kalau sudah ditutup. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke main activity.java. Di main activity.java ini kita akan menambahkan baris kode di dalam onClick ya. Kita cari onClick. Nah, ini kan onClick ya. Kemudian di dalam onClick ini ada banyak case ID, case ya. Case RID, ada login, ada save, ada logout, dan yang terakhir ada show data. Nah, ini semua sudah ada isinya, tinggal yang show data yang belum ada isinya karena kita kan mau membuat tampilan read ya. Oke, yang akan kita isikan di show data ini adalah kita ketikkan start activity new intent main activity this koma my list data activity dot class. Oke, sudah seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuka di Java-nya ya, my list data activity dot java. Di sini ya. Kita buka di sini. Kemudian di sini kita akan memasukkan baris kode untuk menampilkan data dari Firebase ke dalam Recycler View. Nah, di sini sudah ada public class my list data activity extend app compact activity. Nah, kemudian yang pertama kita lakukan biasa, kita harus mendeklarasikan variabelnya. Oke, kita tambahkan di sini private Recycler View kemudian Recycler View dot adapter kemudian private Recycler View dot layout manager titik koma. Nah, sudah. Nah, selanjutnya kita akan mendeklarasikan variabel untuk database reference dan array list dengan parameter kelas model kita. Oke.
Di sini kita enter lagi, kita kasih jarak. Kemudian private database reference, kemudian private kita binding recycle view-nya, find view by ID, RID, data list, kemudian get support action bar yang ini, kemudian set title, lalu data mahasiswa. Setelah itu out sama dengan firebase out.getInstance yang ini titik koma. Selanjutnya my recycler view. Oke, kita akan memanggil dua metode ini. Pertama kita bikin metodenya dulu. Pertama bikin yang get datanya dulu. Kita alt enter, kita pilih metode create method get data. Nah, pertama kita isi dulu untuk metode get data ini. Nanti tujuannya akan mengambil data dari database dan dia akan menampilkan ke dalam adapter. Oke, caranya pertama kita beri toast dulu. Get application context kurung-kurung koma toastnya adalah mohon tunggu sebentar. Oke, seperti ini. Kemudian di belakang petik kita kasih koma toast dot lengsort. Ini lenglong ya, panjang ya, lenglong ya. Kemudian dot show. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat baris kode untuk mendapatkan referensi database. Referensi ya. Kita ketikkan reference sama dengan firebase database. Oke. Terus get instance
get reference titik koma, kemudian di bawahnya reference dot child foldernya ya, folder yang disimpan di database mulai dari admin, kemudian autentikasi untuk get UID, kemudian child lagi, oh di belakang kurung ya, ini nggak usah titik, nah di belakang kurung child, yang terakhir adalah mahasiswa. Kita ketikkan di bawahnya aja titik add value event listener, new value event listener. Nah, sudah. Sini sudah muncul override public void on data change snapshot data snapshot. Nah, di sini kita akan menginisialisasi array list, yaitu data mahasiswa sama dengan new array list titik koma. For data mahasiswa kita bukan ini, data snapshot. Kemudian kita akan memapping data pada data snapshot ke dalam objek mahasiswa. Oke. Data underscore mahasiswa sama dengan snapshot get a value data mahasiswa class. Oke, titik koma. Nah, kemudian kita akan mengambil primary key yang digunakan untuk proses update dan delete. Nah, kita ketikkan aja mahasiswa set key snapshot get key, kemudian data mahasiswa dot add mahasiswa. Selanjutnya kita akan menginisiasi adapter dan data mahasiswa dalam bentuk array. Adapter recycler view adapter data mahasiswa my list data activity dot this, ini titik koma,
Kemudian kita akan memasang adapter pada recycler view. Recycler view, set adapter, kemudian kita buat tools ya, tools mictext get application context. Nanti toolsnya adalah data berhasil dimuat. Dah. Yang ini long show. Oke, sudah. Sebentar, ini ada yang keliru nih, gelombang merah. Ini harusnya data mahasiswa ya. Oke, sudah. Oke, berikutnya di sini ada public void on cancelled database error. Nah, ini kode ini akan dijalankan ketika ada error dan pengambilan data error tersebut lalu akan mencetak errornya ke my list activities, my list activity. Database error, get details, get music, Oke, ini keliru. Ini kurungnya nggak di sini. Saya pindah di sini. Yap. Oke, cukup titik koma. Nah, yang di sini kita tambah titik koma juga. Nah, selanjutnya yang di atas tadi ini, nah ini yang masih merah ini kita akan bikin metodenya alt enter.
kita create method. Oke, di sini sudah tercipta method untuk my recycler view. Nah, di sini nanti kita akan berisi tentang baris kode untuk mengatur recycler view, ya. Nah, di dalamnya kita akan menggunakan layout manager dan membuat list secara vertikal. Layout manager, new, linear layout manager, this, titik koma, recycler view dot set layout manager, dalam kurung layout manager. Kemudian di bawahnya recycler view dot set set hasfix size true. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membuat underline pada setiap item di dalam list, yaitu kita pilih divider item decoration yang ini, kemudian spasi item decoration sama dengan new divider item decoration di dalam kurung get application context kurung-kurung, kemudian koma, saya tulis di bawahnya divider item decoration, kemudian dot vertikal, kemudian di belakangnya titik koma. Nah, kita tambahkan lagi di bawahnya item decoration dot set drivable di dalam kurung konteks compact yang ada ya, konteks. Nah, ini konteks compact dot get drivable get application context kurung-kurung koma r drivable dot line. Oke, sudah. Di bawahnya lagi kita beri recycler view dot add item decoration Oke, cukup. Ini sudah nggak ada yang merah, kita bisa jalankan aplikasinya. Kita jalankan aplikasinya. Kita lihat. Nah, oke, kita langsung klik lihat data. Mohon tunggu sebentar. Nah, ini datanya sudah muncul ya. Nah, ada dua data ini yang kebetulan tadi saya ngisinya 2 kali sama ini. Oke, sekian dulu tutorial saya bagian ketiga untuk fungsi read data. Dan nanti minggu depan kita bisa melanjutkan untuk Firebase ini pada bagian keempat dan kelima, yaitu untuk update dan delete. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.